Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, atau kama qala Rasulullah. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah, masya Allah, kita bersyukur program demi program kita telah jalani dengan segala mujahadah kita, nasihat demi nasihat, targiban demi targiban. Sebetulnya kata Maulana Zakaria, seandainya hati itu terbuka, satu hadis, satu lafaz pun cukup bagi kita untuk membuat kita berubah. Suatu ketika Maulana Ilyas adakan istimewa di Mewat. Baru satu hari berjalan, 100% orang yang hadir itu semua beri nama. Langsung bayang hidayah yang tadinya mau 3 hari jadi 1 hari saja sudah. Karena maksud tercapai. Karena maksud tercapai. Kita dikhawatirkan kita berkumpul dengan banyak program, jangankan kita keluar, merubah diri pun tidak. Nauzubillah. Oleh sebab itu hadirin, kita bersyukur kita ini dipilih. Bapak-bapak sekalian, semua di sini ini dipilih oleh Allah SWT. Kalau bahasa Urdu itu pakai lafaznya chunlena. Chunlena. Allah ne hamko chunliya. Allah pilih kita untuk diambil kerja. Betul-betul dipilih kemudian diambil. Dan ini dipilihnya kita ini luar biasa. Ajib, dipilih untuk agama itu kita juga nggak tahu dasarnya apa Allah pilih kita. Kalau kita lihat Haji Sab ya, Haji Abdul Wahab Sab, rahmatullah alaih. Memang dari semua itu beliau bukan anak ulama, orang biasa, pekerja kantor. Dia walaupun beberapa saat saja ikut Maulana Ilyas, tapi begitu luar biasa perubahan yang ada pada diri Haji Sab itu. Ada satu kegairahan, kerisauan, keasyikan beliau. Ketika beliau menemukan usaha dakwah itu, beliau merasa, inilah kerja. Inilah kerja. Padahal ketika itu beliau sudah kerja. Sudah di kantor, dapat gaji. Tapi kemudian beliau keluar. Bapaknya marah-marah. Tapi ini hati nggak bisa dirubah. Walaupun bapaknya marah-marah, hati ini tidak bisa dirubah. Dia sudah kadung cinta banget dengan usaha dakwah. Padahal bertemu dengan Maulana Ilyas itu hanya beberapa kali saja. Tapi beliau sudah masukkan dalam diri, oh inilah hidup saya. Lalu sampai bapaknya itu datang ke Maulana Yusuf. Kata bapaknya di hadapan Maulana Yusuf, ini anak pulangkan ke rumah, dia sudah gila ini. Ini udah gila nih orang ini. Udah dapat kerja, enak-enak, dapat gaji, malah keluar daripada kerja. Di bawahnya itu Haji Sab, masih muda, di depan Maulana Yusuf. Jadi bapaknya minta supaya Maulana Yusuf pulangkan. Kata Maulana Yusuf, tike saja sudah. Bapaknya pulang, Maulana Yusuf bilang sama Haji Sab,
kamu duduk di sini terus. Ke bapaknya bilang Tike, baik. Tapi kepada Haji Sab, kamu duduk di sini terus. Beliau pun suka. Ini saya cerita tentang Chunlena, bagaimana Allah pilih. Tidak semuanya seperti itu. Sampai ketika beliau menikah juga untuk menyenangkan bapaknya. Ya sudah, kamu kalau nggak kerja, kamu nikah. Tike. Minta izin ke Maulana Yusuf. Hazrat, ini bapak suruh saya nikah. Nikah jangan. Ajib, Pak. Kartun itu harusnya begitu. Dia jadikan hidupnya berjalan dengan arahan. Ada mursyid dalam kehidupan. Betul-betul dia tidak berjalan dengan hawa nafsunya. Urusan apapun, dia bertanya. Kartun itu harusnya begitu. Bagaimana? Bapak saya suruh saya nikah jangan. Nikah kamu nikahlah. Maka dia pun nikah. Malam pertama dia nikah, dia bilang ke istrinya, saya itu punya kerja besar. Malam pertama nih, saya ada kerja besar, dan saya tidak akan berhenti dari kerja ini sampai Allah SWT berikan semua umat ini kerja ini. Izinkan saya nggak bisa. Maka beliau pun pergi. Istrinya pun orang yang sambil nawatona. Tiga. Kalau ini memang kerja kamu, jalan. Dia pun jalan. Ya tadi, setahun sekali pulang. Pulang sehari, 2 hari, sejam, 2 jam, balik lagi. Nggak masalah, istrinya bukan pejuang hak asasi ataupun apa. Istrinya tiga jalan. Berapa lama? 27 tahun. Sampai ketika beliau lagi bayan, tiba-tiba ada yang bisiki, Haji Sa, istri sudah meninggal. Istri meninggal. Innalillahi wa inna rajiun. Dia sholat 2 rakaat, lagi terus bayan. Lanjutkan lagi bayannya. Sampai diingatkan, Haji Sa, ini yang meninggal istri kamu. Hah? Oh, istri saya meninggal. Baru dia pergi. Sedang dikuburkan juga. Itu sedang dikuburkan. Beliau lupa kadang-kadang bahwa itu ya jenazah istrinya sendiri. Sampai di kuburan pun beliau masih targhib Allah, 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 Allah saja. Ini orang-orang yang tadi Allah pilih. Hadirin, walaupun kita tidak seperti Haji Sa, nggak bisa kita seperti Haji Sa. Sampai Maulana Fahim itu bilang, Haji Sahab, Anda ini sudah nyusahkan orang ikut tabligh. Kenapa saya nyusahkan apanya? Orang nggak ada yang bisa niru kawin gitu, kemudian ditinggal aja langsung, nggak bisa. Sekarang yang sudah 1 aja pengen 2, pengen 3, pengen 4. Akhirnya kata Haji Sahab, jangan pernah niru saya. Saya tidak pernah ajak orang untuk niru saya. Tirulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ngajak diri itu udah hancur. Ngajak ke kita, pesona kita, sahsiat, kepribadian kita. Kita bukan itu. Kita ajak orang kepada Allah dan Rasul. Kadang-kadang Allah pilih itu aneh, memang aneh. Kenapa dipilih ya Allah? Kenapa saya dipilih ya Allah? Kita juga nggak paham. Nggak paham. Ini maha baiknya Allah pilih kita. Ada satu jamaah TR ya, tuli bisu, tunarungu, tunawicara. Sekitar 50-60 orang lah ketika itu. Ada satu orang tuli bisu buta. Tuli bisu buta. Dia sedang keluar 4 bulan di Rewi. Maka ditanya, bagaimana kamu ini bisa ikut 4 bulan seperti ini? Sedangkan, ya mohon maaf artinya, beliau penuh dengan ketidaksempurnaan. Cara komunikasinya, ada penterjemahnya, dia gini.
di tangan dia tuh. Oh, dia ngerti. Ya, dia ngerti. Oh, maksudnya ini. Nanti dia jawab, dibalas lagi di tangan penterjemahnya gini. Itu lebih canggih dari handphone. Betul. Lebih canggih dari handphone. Ajib ini. Ajib, luar biasa. Bagaimana bisa engkau bisa 4 bulan seperti ini? Sedangkan kamu nggak bisa melihat, nggak bisa bicara, nggak bisa dengar. Jadi ini aja. Nanti penterjemahnya ngomong, nanti dia jawab ke tangan penterjemah. Dia bilang apa? Walaupun Allah tidak beri saya nikmat bicara, nikmat mendengar, nikmat melihat, tapi saya ridho dengan Allah. Saya ridho dengan Allah. Saya rela, saya bagi. Kenapa kamu ridho? Tanya lagi. Karena Allah telah jadikan saya sebagai umat Muhammad SAW. Saya ridho. Udah cukup. Itu saja udah satu nikmat, jangan melebihi apapun nikmat. Saya ridho. Saya dipilih oleh Allah untuk jadi umat Muhammad. Sudah cukup. Saya ridho. Lalu apa keinginan kamu kalau seandainya kamu diperkenankan doa oleh Allah? Apa kamu pengen supaya mata kamu bisa lihat, telinga kamu bisa dengar, atau mulut kamu bisa bicara? Dia bilang apa? Seandainya Allah perkenankan doa saya, hanya satu saja saya ingin. Saya seperti ini sejak lahir. Tidak bisa melihat, saya tidak ngerti dunia. Saya hanya satu saja, ketika Allah membuka mata saya untuk bisa melihat, maka saya ingin minta kepada Allah, begitu mata saya melihat, langsung saya bisa melihat wajah Rasulullah SAW. Itu saja keinginan saya, tidak ada yang lain. Ketika saya nanti dibukakan mata saya ingin memandang wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajib, dipilih nih, ajib. Orang seperti itu dipilih oleh Allah. Ajib. Apa dasarnya? Kita pun tidak tahu rahasia Allah. Pernah tidak kita nih merenung, bertanya, ya Allah, apa sih? Mengapa engkau pilih saya jadi karbon? Apa kelebihan saya, ya Allah? Banyak aib yang kau sembunyikan di hadapan orang-orang yang sehingga mereka katakan saya ini baik dan soleh. Kenapa engkau jadikan aku, ya Allah, fesalat, padahal ada yang lebih baik lagi, ya Allah? Kita tidak tahu, hadirin yang dimuliakan, tidak tahu, kita betul-betul tidak tahu. Orang-orang hebat dipilih oleh Allah, kita sudah lihat. Masyaikh-masyaikh kita dengan mereka punya amalan, mereka punya istiqomah, mereka punya keikhlasan, mereka punya rohaniat, mereka punya nuraniat. Oh, pantaslah mereka. Tapi kita ini, ya Allah, apa sih saya ini, ya Allah? Saya pun misalkan bicara seperti ini pun apa kelebihannya, Allah? Padahal dua fitnah yang paling hebat dalam usaha dakwah ini. Ada dua senderan ketika kita bayan dan senderan ketika kita jadi fesalat. Itu bahaya besar bagi kita. Tapi Allah pilih, ya Allah, maha baik engkau, ya Allah. Maha baik. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dipilih oleh Allah adalah hak Allah. Dan sampai kapan Allah berhenti memilih kita, itu pun hak Allah SWT.
Sampai kapan? Ada yang dikontrak setahun, 10 tahun, 20 tahun cukup, kamu sudah tidak diperlukan lagi, dibuangnya dari usaha dakwah ini. Allah hadirin, tadi yang disampaikan mengerikan, betul-betul mengerikan. Perjalanan dakwah ini betul-betul mengerikan. Banyak jurang-jurang yang curam yang kita tidak sadari, sehingga Allah tidak pilih kita lagi. Siapa yang bisa tahan kalau Allah sudah tidak pilih kita? Banyak orang yang dipilih 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, berhenti begitu saja. Tidak ada berbekas, betul-betul tidak ada berbekas. 4 bulan dia tidak berbekas, 40 hari dia tidak berbekas. Dulu dia pernah jadi jumbidar, tidak berbekas. Pengorbanan dia tidak berbekas sama sekali, tidak berbekas. Bahkan sampai meninggal di su'ul khatimah, naudzubillah, tidak berbekas. Ini rahasia Allah. Makanya tadi dikatakan berkali-kali, siapa yang jamin kita terus bisa dakwah? Siapa? Seandainya kita sekarang pun berjuang hebat, hadirin ya Allah, lihat. Kayak kita mendidik anak. Ada anak kita ketika TK tuh nurut banget, lucu gitu. Ketika TK, begitu SD berubah dia, banyak bohong, banyak nakal. Artinya kita gagal mendidik anak, berhasil hanya sampai usia TK. Ada yang SD berhasil, tiba-tiba SMP berubah. Ada yang ketika SMP, SMA berhasil, tapi justru setelah kuliah berubah anak kita. Tadinya nggak pernah ngebangkang jadi ngebangkang. Tadinya tidak pernah melawan jadi melawan. Allah, ada apa ini? Dia nurut dari SD, SMP, SMA, sudah kuliah beda. Ada yang sudah kuliah sampai kuliah saja, begitu menikah, betul-betul dia tidak peduli sama orang tua. Ya Allah, saya mendidiknya gagal. Itu pendidikan yang gagal. Begitu juga kita hadirin. Duduk kita. Banyak anak-anak kita yang mondok jadi hafiz Quran, jadi alim. Begitu jadi alim, kok jadi ngelawan orang tua? Jadi berani ngebentak ibunya, bikin nangis uminya sendiri. Ya Allah. Ada masalah dengan kita. Kita nggak bisa salahkan anak. Salah kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala pilih kita, hadirin, ini nikmat yang luar biasa. Kartereho, dartereho, itu selalu diucapkan oleh Maulana Inamul Hasan. Terus diulang lagi oleh Maulana Zubair rahmatullah alaih. Kartereho, kamu kerja terus kerja. Tapi kamu kerja ini dengan dartereho, selalu rasa takut, ya Allah, jangan kau lempar aku, ya Allah. Dartereho, takut salah, takut menyimpang, takut menyeleweng, takut ini hawa nafsu, ya Allah. Takut kita. Gak berani kita ini sembarangan dalam usaha dakwah. Mantereho.
selalu dalam keadaan taat, mantereho, ikut nurut, manut saja sudah. Apa kata musyawarah? Bas. Sami'na wa ta'na. Jangan nakal, jangan bangor. Sudah nurut saja. Kalaupun kita merasa benar. Mulai Irsyad Ahmad Barokatuh, beliau katakan, kamu berdebat dengan seseorang, kamu merasa benar di dunia, tapi kalau nanti di akhirat, di mahkamah ilahi, Allah katakan dia yang benar, apa jawab kamu? Kalau Allah tentukan dia yang benar, apa jawab kamu? Mantereho dengan selalu meminta kepada Allah petunjuk. Haji Sab itu, Haji Abdul Wahab pernah ngadukan kepada Maulana Ubaidillah Belyawi rahmatullah alaih. Sebelum Maulana Umar Palanpuri mubayyin Nizamuddin itu adalah Maulana Ubaidillah. Kata Haji Sab, Haji Abdul Wahab, Hadrat, orang-orang ini jamaah saya ini enggak tertib ya. Langsung Maulana Ubaidillah katakan, baik, Abdul Wahab Sahab, bahasa kamu tuh salah. Kamu bilang mereka enggak tertib, jangan begitu. Harusnya kamu bilang, Hazrat, saya tidak tertib, mereka itu tertib. Saya. Kita nggak bisa dan SWT dalam usaha dakwah ini tadi sebenarnya main-main, ikut hawa nafsu dan sebagainya. Maka kita belajar. Ya Allah, perbaiki saya ya Allah. Bimbing saya ya Allah. Tuntun saya ya Allah, jangan sampai nyeleweng, jangan sampai ini, jangan sampai ini. Yakin saya, sholat saya, ilmu saya, akhlak saya, ikhlas saya, ya Allah bimbing. Dan gunakan ya Allah sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Kita minta betul-betul. Kata Pak Muslim, orang yang sukses diterima oleh Allah itu ya sampai akhir hayat, sudah meninggal itu semua diterima. Haji Sab itu juga sendiri saja, nggak perlu yang banyak-banyak, yang sendiri saja sudah dia istiqomah betul. Jaga, walaupun sendiri sudah cukup. Allah pilih kadang-kadang satu orang, dua orang di satu kawasan, tapi Allah gunakan terus sampai akhir hayat. Makanya yang berjatuhan dalam tabligh itu mengerikan aja, mengerikan. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Dulu sebelum saya nyantri, kita keluar 4 bulan. Jamaah saya amirnya Pak Abdul Syukur, mertuanya kakak saya. Kebetulan disatukan di India dengan almarhum Pak Jamil, dengan almarhum Pak Kiai Halim, dengan beberapa orang ketika itu. Dalam jamaah itu bermasalah karena ada satu masalah lah. Kalau tidak salah uangnya hilang semua gitu. Akhirnya digabungkan dengan jamaah kami satu jamaah. Dalam jamaah itu saya perhatikan, saya masih muda banget, masih belasan. Saya perhatikan ada satu idola saya itu dalam jamaah itu yang luar biasa. Beliau istiqomahnya luar biasa. Di kereta itu tidak tinggal tahajud, tidak tinggal zikir, tidak tinggal wudhu, tidak tinggal amalan apapun, semua dijaga. Kita semua nggak bisa, dia jaga sendiri. Sampai ketika Karguzari
Siapa yang jaga wudhu di dalam kereta api? Waktu itu kereta api kadang-kadang 3 hari 3 malam. Wah, dia lagi ngacung. Siapa yang jaga tahajud? Dia lagi ngacung. Siapa yang jaga baca Quran? Dia lagi ngacung. Ini orang luar biasa. Karena waktu itu saya nerjemahkan, jadi ini orang ngacung terus gitu. Amalan gak ada yang tertinggal sedikit pun. Sampai suatu ketika saya direwin, beliau datang lagi. Padahal Mas Turut ini ke negeri jauh dan sebagainya dengan Pak Dokter waktu itu. Allahu Akbar. Mas Turutnya kuat, perjuangan kuat, amalnya kuat. Akhirnya saya waktu itu meniat, saya mau silaturahmi. Sowan. Begitu selesai dari rewin, Allahu Akbar. Yang paling pertama agenda saya mau ketemu orang ini nih. Ketemulah sekali. Ketemu sekali. Tahun depan yang berikutnya 93 beliau meninggal dunia. Maka saya pun sowan lagi, kaget. Istrinya yang sudah masturot, udah negeri jauh, udah IP, udah ini, tiba-tiba pakai rok, pakai ini. Enggak pakai kudung. Anak-anaknya yang 3 perempuan tadinya sekolah di satu pesantren, cadaran semua, tarik semua, suruh masuk SMA. Dia katakan, cukup saya dengan tablik, cukup. Allah. Saya tanya ke Maulana Daud, bagaimana bisa ini? Bagaimana bisa? Begitu dahsyatnya dia berkorban, tapi tiba-tiba meninggal, habis, sudah tidak ada lagi penerus. Akhirnya saya mulai memperhatikan dari perjalanan. Tadi Jawa Barat, tadi Indonesia pada umumnya, tadi Malaysia, di Singapura, kawan-kawan yang begitu meninggal dunia, dia sudah negeri jauh, jalan kaki, sudah ini apa semua, habis sampai segitu saja kontraknya. Istrinya sudah tidak lagi tablik, anak-anaknya tidak lagi tablik, sudah khatam pas. Mana yang katanya 7 keturunan Allah pelihara? Sampai detik ini, kadang-kadang kita pun, ya Allah ya Rahman. Mengerikan sekali. Hak Allah untuk pilih dan hak Allah untuk membuang. Siapa saja. Mau kamu syuro kamu, fesalat kamu, jumidarkah, kalau Allah berkehendak, Allah bisa buang. Tapi kalau kamu preman kah, penjahat, residivis atau siapapun kamu, Allah pilih, bisa saja. Siapa? Tidak jaminan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita, apa sih kita dengan usaha dakwah ini? Ya Allah, kita pengen akhir hayat yang baik. Tadi, seni meninggal dunia. Orang-orang yang diterima oleh Allah SWT. Anak-anak kita, istri-istri kita. Walaupun kita sudah terkubur, kita sudah menjadi mayit, tapi terus masih mengalir usaha dakwah ini, dilanjutkan oleh zuriat kita, oleh keluarga kita. Ini berlangsung di masyayikh, itu berlangsung. Bapak bisa cek, bawa masurat kepada masyayikh, temui mereka, lihat jandanya Maulana Umar Palanpuri, jandanya Maulana Inamul Hasan, jandanya Maulana, lihat bagaimana mereka setelah tidak ada suaminya, apa yang mereka lakukan. Tidak berkurang sedikit pun. Tidak berkurang sedikit amalan mereka. Kecintaan mereka pada dakwah. Ada suami, tidak ada suami. Inilah tabligh. Ini tabligh. Bukan yang tabligh itu punya satu istri yang tadinya bisa masturah 40 hari, 4 bulan, bisa ini dan sebagainya. Tambah istri baru, lepas lagi yang satu yang lama. Benci dengan tabligh. Apa tabligh seperti ini? Tidak, gak seperti ini. Membuat anak benci kepada ayahnya sendiri. Apa ini?
Tidak seperti itu. Maulana Zakaria rahmatullahi ketika menasihati Maulana Yusuf, itu beliau katakan, Mulwi Yusuf sah, ini tabligh bukan untuk kita sendiri, tapi tabligh adalah untuk umat. Tabligh adalah untuk umat semua. Tabligh itu dibawa kepada setiap orang dan setiap orang itu suka. Sekarang bagaimana kita bisa ambil merayu orang lain? Jangankan dengan istri kita, anak kita, dengan sesama karkun saja kita sudah berbeda, sudah berselisih, sudah kita saling ini saling. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masalah terbesar dalam tabligh ini, apapun yang terjadi, mau perpecahan, mau kita perselisihan, mau kita apa, hanya satu aja yang paling utama. Mulai Nur Hasan katakan, penyebab utamanya adalah ketika lupa untuk islah diri tapi sibuk islah orang lain. Sibuk aja islah orang lain. Kritik sana, kritik sini, protes sana, protes. Dia tidak lihat pada dirinya sendiri. Saya ini siapa? Saya ini siapa? Kenapa Allah pilih saya? Maka insya Allah hadirin, kita ingin, ya Allah, kita ingin. Masalah kita ini, kita belum ambil keputusan. Belum ambil keputusan. Untuk gunakan, untuk kita betul-betul jadikan kerja dakwah ini sebagai maksud hidup kita. Insya Allah semua bersedia hadir. Jangan keluar dari majelis ini sebelum tetapkan keputusan. Ya Allah, inilah hidup saya. Inilah hidup saya. Saya hidup dan saya mati ya Allah dengan berpegang teguh pada usaha dakwah. Insyaallah semua hadir. Minta kita pada Allah SWT sungguh-sungguh. Jangan sibuk dengan orang lain. Jangan sibuk dengan kesalahan orang, kritik orang. Tangisi diri sendiri. Tangisi diri sendiri. Mulai Hasan itu ahlinya. Ahli menangisi diri sendiri. Beliau suka menangis. Ada apa saja musibah, ada pertengkaran, ada ini selisih antara itu antara ini, beliau selalu katakan, ini salah saya, ini salah saya. Beliau selalu katakan, ini salah saya, ini salah saya. Masalah markas, masalah kedudukan, faisalat, jumi dan sebagainya, masalah kerja, Allah. Ini biang. Ada yang tahu kapan mulainya ada malam Sabguzari di Nizamuddin? Kapan? Maulana Ilyas memulai malam Sabguzari. Maulana Ilyas memulai malam Sabguzari di Nizamuddin itu setelah 10 tahun buat usaha. Dan itu juga keperluan saja. Keperluan saja, bukan satu. Dulu tidak ada malam Sabguzari. Bukan belum ada markas ini, oh harus gini, orang-orang markas tidak. Dakwah murni Maulana Ilyas itu hanya bawa orang taat kepada Allah. Bawa orang kepada dakwah, sudah itu saja. Sekarang ribut markas, kerja belum ada. Sibuk markas, diri kita belum sempurna. Belum terbaiki islah pada diri kita. Apa yang mau dibanggakan? Bukan itu bisa. Dan fitnah yang terbesar justru jadi fasalah. Allah karim, mudah-mudahan Allah terima kita semua hadir. Kita insyaallah doa mudah-mudahan Allah ampuni kita dan Allah SWT jadikan kita sebagai sebab hidayah untuk diri kita dan orang lain. Subhanallah. Allah.